Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Sebab insya Allah kalau teman-teman bisa mengajak teman-teman untuk tular informasi, jadi marketingnya Allah, semakin banyak yang ikut ngaji. Sejak saya awal 4 bulan yang lalu yang hampir selalu hadir ya cuma Kang Ebit dari ojol, dari Gojek ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya dibantu sama Bang Wira juga yang dari ojol, Kang Andi dari Lalamove yang untuk bantu penyampaian informasinya. Kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya kita bisa kembali bersua di kesempatan hari Kamis ini. Dan sebagai benar biasa rutinitas kita di kegiatan ojol mengaji. Alhamdulillah di siang hari ini juga kalau Ustaz Sony Fauji sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi sebagaimana yang diharapkan saya. Sedang viralnya terutama di Jawa Barat ini bahwa kasus judi online tertinggi se-Indonesia dengan hasil transaksinya 1,3 triliun. Sementara untuk di DPRD aja dari PPATK laporannya 635 miliar itu DPRD saja. Belum lagi mungkin punten teman-teman ojol yang memang belum dapat pencerahan, masih suka judi online yang muaranya kemudian akhirnya ke pinjaman online. Harapan saya dengan ada pencerahan dari Ustaz Sony kita bisa dapat gambaran bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu salah. Ya, salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani dan teman-teman ojol, terima kasih sudah hadir. Senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prafri Sbiadi kembali bisa menyapa ke ruang tayang teman-teman semua di ojol mengaji. Tafadhol Pak Ustaz. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan kemudahan untuk bisa terus meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk bisa dapat terus menjalani aktivitas kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga,
yaitu seorang suami dengan berjuang mencari nafkahnya. Namun di sela-sela waktu yang bisa kita luangkan, Allah masih mudahkan kita untuk bisa beristirahat sejenak. Ya, selepas tadi mungkin telah kita tunaikan sholat zuhur, mungkin ada di antara bapak-bapak, akang-akang yang berjamaah ataupun yang sendirian, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal yang telah kita kerjakan. Wabil khusus sholat zuhur yang tadi kita tunaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah kelak yaumul qiyamah, mudahnya langkah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sehat akan-akan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama saya Sony Fauzi. Apunten kalau usia saya barangkali lebih muda daripada akan-akan. Sepertinya prasangka baik saya sepertinya usia saya paling muda. Usia saya sekarang 21 tahun tambah 10. Ya, alhamdulillah saya tinggal di daerah Muhammad Toha. Asli saya Sumatera. Jadi hapunten kalau saya berdakwahnya nggak dengan bahasa Sunda, karena punya cerita dulu ketika mengisi kajian di lapas Jelekong, di penjara Jelekong, kan tahu ya? Ojol pasti tahu lah. Ujung Bandung Barat, Timur, Selatan, Utara itu sudah kekuasai kalau memang sudah 2 atau 3 tahun menjalani aktivitas kegiatan dengan driver ojek online gitu ya. Saya pernah berdakwah dengan bahasa Sunda, namun qadarullah karena bahasa Sunda yang saya pelajari tidak begitu baik, karena Sunda itu banyak pisan Pak ya. Makan saja itu banyak. Apa aja tuh Pak? Tuang, dahar, nyatu, nada, lepok gitu ya. Apa? Bolodok, lolodok, terus nyaplok. Oh ya. Mana yang paling ringan, yang paling santun? Tuang. Ada lagi? Neda. Nah itu ya. Itu saya nggak begitu tahu karena bukan asli Bandung, lahir Sumatera, tapi dari TK sudah di Bandung Pak. Tapi alhamdulillah punya istri dari Tasik. Jadi kalau bercakap dengan istri juga nggak begitu sering dengan bahasa Sunda, sering-seringnya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia gitu ya. Oh, nggak sedikit. Tadi sudah disampaikan. Bahkan sebelum saya disampaikan oleh Ustaz Agus tadi, saya sudah sempat pelajari Pak dari Kominfo. Indonesia itu memang sedang darurat judi online. Malah nomor 1 yang paling banyak orang terlibat dalam judi online. Punten Pak, bukan hanya kalangan dewasa, bukan hanya kalangan orang tua, bahkan anak-anak pun sudah paham tentang judi online. Dan maaf, bisa jadi itu bagian daripada keluarga kita. Ya, Ustadz, emang bahaya judi online, sangat bahaya. Bukan kata Ustadz, Allah sudah peringatkan di dalam Quran. Kan kita sadar betul Pak ya, yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat, walaupun ikhtiar banting tulang Bapak cari nafkah dari pagi pulang malam, kalau kata Allah dapatnya hanya segitu ya segitu. Ya, kami pernah rasakan Pak, pergi pagi punya target, pokoknya mah hari ini harus dapat 200.000, dapat 1 titik jarak jauh, long trip kalau bahasa kita ya. Misalkan ke mana yang jauh, katakan ke Lembang gitu Pak ya. Ongkos berapa Pak sekarang ke Lembang? 40 ribu. Dari Lembang kan kadang-kadang kita pede duluan Pak ya. Gampang dari sana nanti. Sudah yakin dengan diri sendiri. Tapi kalau Allah yang kita kesampingkan, awas jangan sampai terjadi. Usahakan harus belajar ngaji. Kan caranya banyak. Handphone ada, kuota ada, aplikasi YouTube ada. Tinggal dibuka saja surat apa yang mau dipelajari, bagaimana cara membaca yang baik, tinggal diikuti. Ya, saya ulang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim Walau anna ahlal لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا yaksibun. Enggak? Ada yang bacakan artinya? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Pak, tawaran yang dibentangkan gak main-main. Satu penduduk negeri, kata Allah, kalau di dalamnya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan keberkahan di langit dan di bumi. Ini kalau berbicara satu penduduk negeri. Apalagi kalau ruang lingkup kita masih keluarga kita, Pak. Jadi perkara tadi kita sebagai seorang suami yang berjuang mencari nafkah, hati-hati. Ada kalanya ketika kita keluar dari iman dan takwa yang baik kepada Allah, maka keberkahan itu tidak akan dirasa. Punten Pak ya, kami punya jamaah, Ustaz Iman tahu orangnya. Ada jamaah kami terlilit dalam kasus penggelapan uang. Satu di antaranya karena judi online. Kan judi online itu kalau nggak salah informasinya menggairahkan, Pak. Betul ya? Nanam 10.000 dapatnya 1 juta. 1 juta. Betul kan? Tahu ya kalau yang pernah lakukan mah ya. Kemarin, kemarin. Ya, wallahu alam. Yang pernah kami dapat kabar itu nilainya kecil bisa dapat berkali lipat, Ustaz. Sampai kita titip saham atau nilai yang lebih besar, bahkan yang dikembalikan atau yang didapat oleh kita itu bisa lebih besar. Ya, kami punya jamaah yang nggak jauh beda dengan keadaan itu. Dan maaf kalau kita berbicara tentang keadaan negeri kita, kita ngobrol dulu terkait dengan surah ini. Di luar daripada judi online, Pak Kang, kira-kira negeri kita sekarang sedang baik-baik saja atau sebaliknya? Wah, ribu kan? Hah? Ribu. Ribu. Bukan hanya yang di bawah, mungkin yang ribu, ya kan? Iya, Yang di atas juga tambah ribu, Pak. Kamu di anak. Apalagi yang di bawah. Karena semua berawal dari atas. Kalau di atasnya baik, maka ke bawahnya Baik. baik. Jangan menganggap yang di atas sedang baik-baik saja, tidak. Kenapa? Karena berbicara tentang, kalau kita berbicara tentang keadaan yang nyata, rasanya berat kalau kita mensandarkan ayat ini dengan keadaan negeri kita sekarang.
Apa berarti di antara evaluasi yang harus diperhatikan Ustaz adalah amanu wattaqau? Bisa jadi mungkin banyak orang-orang yang mengaku saya beriman, saya bertakwa. Pembuktian itu hanya dinyatakan lewat lisan saja, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Orang hebat itu di negeri kita banyak, Pak. Orang cerdas itu banyak. Tuh? Orang baik itu banyak. Tapi orang yang membuktikan kecerdasannya, kebaikannya, kehebatannya itu yang sangat-sangat jauh sekarang sedang dirasakan oleh kita. Apa di antaranya pemimpin-pemimpin kita yang bisa jadi membawa kepada keadaan-keadaan yang menjauhkan pada iman dan takwa kita yang baik. Kenapa bisa terjadi Ustadz? Di antaranya maaf, anak yang berani melawan kepada orang tua, anak yang berani mencuri uang orang tua. Ini kita bisa ngobrol dulu karena parenting keluarga kita barangkali Pak ya. Karena pun tempat di lapas anak itu banyak yang kasusnya pencurian. Ada orang tua yang berani berjuang untuk anaknya hanya untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh anaknya, tapi lewat jalur yang mungkin terasa singkat. Wah, dengan cara ini rasanya mudah saya lakukan. Apa di antaranya mencuri, korupsi, membegal. Informasi yang terupdate dulu pernah ingat Pak yang di Cibaduyut di TCI kalau tidak salah. Ada anak SMA gara-gara maaf dia malu berangkat ke sekolah terus diantarkan oleh orang tuanya. Dia bercakap kepada ayahnya untuk bisa diberikan motor biar nanti berangkat ke sekolahnya pakai motor. Orang tuanya belum mampu untuk belikan itu. Dan kalau tidak salah ya informasinya bapaknya sama ojol. Bapaknya mungkin sayang sama anaknya. Siapa sih yang tidak sayang sama anak, Pak? Siapa sih yang tidak ingin membahagiakan anaknya? Tapi ada kalanya orang tua kalau iman dan takwanya sedang tidak baik dengan Allah, dia akan keluar dari koridor-koridor itu. Apa yang terlihat mudah dan singkat bahkan bisa selesai dalam sekejap, kenapa tidak dilakukan? Tapi dia tidak melihat resiko-resiko yang didapat dari apa yang dia lakukan itu. Akhirnya teringat Pak, kalau masa beritanya viral itu di kota Bandung. Dia mengajak anaknya bertanya, Pak mau kemana kita? Ayo mau beli motor kan? Ayo Bapak anterin. Bapaknya disuruh, anaknya disuruh bawa motor, bapaknya yang di belakangnya. Singkat cerita, ini sore kejadiannya, kalau tidak salah. Ya sore, singkat sore. Ada satu kesempatan melihat peluang untuk bisa dapat motor yang singkat, dilakukanlah itu. Katakan begal gitu. Betul singkat, tapi nggak tahu dampak dari itu. Akhirnya ketahuan, diteriaki, ketahuan sama warga, digebuki. Anaknya nggak sadar ternyata cara yang dilakukan oleh bapaknya untuk memenuhi keinginan anaknya itu dengan cara membegal. Kalau dari atasnya saja sudah tertanam pikiran kayak begitu, bagaimana ke bawahnya? Mereka akan mencari hal-hal yang lebih singkat untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Termasuk judi online sekarang Pak. Judi online itu kan hanya gara-gara dua. Kalau bukan karena nafsu kebutuhan, nafsu akal. Nafsu kebutuhannya apa Ustadz? Dia mungkin capek cari nafkah. Kalau ditanya tentang cari nafkah, capek nggak Pak? Kita sebagai pemimpin terasa Pak ya. Dari wajahnya, dari matanya, ya fisik kita semakin terasa. Yang kedua karena nafsu akal. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi mereka cari-cari yang ringkas, tidak yakin, imannya tidak kuat sama Allah. Di surat At-Talaq kan disampaikan dalam awal ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, kami akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka. Pernah dengar ayat ini? Lihat akhir ayat kedua di surat At-Talaq sebelum ayat ini dibacakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa di antara kalian yang mau bertakwa kepada Allah, apa takwa teh? Halo, Bapak takwa sama Allah? Ada
Ari takwa teh naon? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Yaj'al lahu makhraja. Siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kalian.